Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarafa Ika Lubna dari kelas PS1B dengan nomor induk mahasiswa 4.42.20.1.26, jurusan akuntansi, program studi perbankan syariah, Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Hal pertama yang akan kita bahas adalah apa itu komunikasi bisnis? Menurut pakar komunikasi bisnis, yaitu Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, dan instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan ini dapat berupa menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi guna memperoleh keuntungan. Dalam komunikasi bisnis, tentu terdapat komponen-komponen yang membuat komunikasi dapat berjalan. Komponen-komponen tersebut adalah: yang pertama, komunikator. Seorang komunikator harus mempunyai berbagai keterampilan, seperti keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial, serta berpengaruh pada kultural, sosiokultural, dan psikokultural. Yang kedua adalah pesan. Pesan ini berisi struktur tertentu hasil dari pikiran atau gagasan. Yang ketiga adalah media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang diserap melalui panca indera. Yang keempat adalah komunikan. Di dalam komunikan harus terkandung faktor-faktor seperti yang ada pada komunikator. Yang kelima adalah efek. Efek ini adalah akibat yang ditimbulkan dari komunikasi yang berbentuk perubahan atau penugahan sikap, pendapat, dan perilaku. Efek juga disebut sebagai tujuan komunikasi atau untuk menunjukkan keberhasilan komunikasi. Yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik ini adalah respons komunikasi selama proses komunikasi berlangsung. Yang ketujuh adalah gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi yaitu gangguan yang dipandang membuat komunikasi tidak efektif. Gangguan ini bisa berupa gangguan psikologis, gangguan fisik, dan gangguan mekanis. Yang terakhir adalah lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah pemberi pengaruh pada proses komunikasi manusia, karena proses komunikasi tidak berlangsung di ruang hampa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi bisnis, yaitu komunikasi dari atasan pada bawahan atau downward communications. Ini adalah penyampaian pesan dalam organisasi dari orang yang berkedudukan lebih tinggi pada orang yang menjadi bawahannya. Biasanya, komunikasi ini bersifat instruksi atau perintah. Kemudian ada komunikasi dari bawahan pada atasan atau upward communications. Ini adalah penyampaian pesan dalam organisasi dari orang yang berkedudukan lebih rendah menyampaikan gagasan atau umpan balik pada atasannya. Biasanya berupa usulan, saran, atau masukan. Kemudian ada komunikasi pada sesama atau sideways communications. Ini adalah komunikasi dalam organisasi di antara orang yang sama kedudukannya, seperti komunikasi di antara sesama manajer atau sesama karyawan. Biasanya berlangsung dalam bentuk koordinasi. Kemudian bentuk yang terakhir adalah komunikasi multisaluran atau multi-channel communications. Ini adalah komunikasi dengan menggunakan berbagai saluran
di antara orang dari berbagai jenjang jabatan dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bukan hanya dalam bentuk tertulis, tapi juga bisa dalam bentuk video conference, memanfaatkan fasilitas messenger, atau berkirim SMS. Dalam komunikasi bisnis, tentunya terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pelaksanaan komunikasi bisnis agar dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah 7 prinsip komunikasi bisnis. Yang pertama adalah completeness atau kelengkapan. Berarti, kita harus memberikan informasi selengkap mungkin kepada pihak yang membutuhkannya. Informasi lengkap akan membuat orang merasa yakin. Sebaliknya, informasi yang tidak lengkap akan menimbulkan pertanyaan dan membuat komunikasi tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah conciseness atau ringkas dan padat. Komunikasi harus dikemas dengan menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, dan padat. Jadi, orang akan mudah memahami isi informasi tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah concreteness atau kekonkretan. Informasi harus disusun secara spesifik dan konkret, bukan abstrak, agar dapat dipahami dengan mudah. Kemudian yang keempat adalah consideration atau pertimbangan. Kita harus mempertimbangkan dengan baik untuk siapa atau di mana komunikan kita, agar informasi yang disampaikan tepat dan tidak menyinggung. Kemudian yang kelima adalah clarity atau kejelasan. Pesan yang dikomunikasikan harus disusun dengan kalimat yang jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang keenam adalah courtesy atau kesopanan. Ini berarti sopan santun dan tata krama adalah hal yang sangat penting dalam berkomunikasi, agar komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian prinsip yang terakhir adalah correctness atau ketepatan. Pesan yang dikomunikasikan harus dibuat secara cermat dan teliti, agar tidak terjadi kekeliruan pada informasi yang akan dikomunikasikan. Ketujuh prinsip-prinsip komunikasi tersebut harus diterapkan saat kita hendak melakukan kegiatan komunikasi bisnis, atau saat mempersiapkan kemasan informasi yang akan kita gunakan dalam komunikasi bisnis, agar tujuan organisasi dapat tercapai dan komunikasi bisnis dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kekurangan. Bicara mengenai prinsip-prinsip komunikasi bisnis, sebenarnya komunikasi bisnis itu bentuknya gimana sih? Komunikasi bisnis bisa berbentuk reseptif dan produktif. Bentuk reseptif adalah komunikasi bisnis yang bisa dilakukan dengan cara membaca, mendengar, dan menyimak. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh komunikan atau lawan bicara seorang komunikator saat sedang berkomunikasi bisnis. Contohnya adalah mereka akan membaca suatu informasi, menyimak presentasi, atau mendengar komunikator saat berbicara. Sedangkan bentuk produktif adalah komunikasi bisnis yang bisa dilakukan dengan cara menulis dan berbicara. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh komunikator. Contohnya adalah presentasi bisnis, membuat laporan, berdiskusi, membuat dan mengirim surat kerjasama, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.